Semuanya, welcome back to my channel and this is Sarah. Kalau misalnya kita ngomongin 8 atau 7 tahun yang lalu tentang yang namanya masalah beauty vlog atau apa gitu ya, kita nggak bisa lepas yang namanya para pesohor dunia. We know that some of the influencer becoming very fast fame karena mereka membuat sebuah beauty creator teman-teman ya, dan tentu itu ada warna-warninya teman-teman ya. Waktu saya umur belasan tahun gitu ya guys ya, saya bisa namanya mengetahui ada seorang makeup artist. Saya tahu Jeffree Star itu pada waktu dia itu kayak sebelum melaunching produknya seperti ini, dia tuh make upnya tuh rapi banget, halus banget, karena dia juga terinfluence sama Visual Kei, makanya saya tuh suka sama lihat dia. But ketika dia itu kayak melaunching make upnya sendiri, I don't know, his personality atau her personality itu sangat berubah sekali. Sedikit kayak kelihatan sombong ya teman-teman ya, atau sedikit kayak kelihatan agak arogan sedikit, atau bahkan sedikit judgy gitu, judgmental terhadap produk-produk yang dia anggap enggak banget kayak gitu. Terutama I know he has a lot of hate about Kylie Jenner Cosmetic. Karena apa? Karena kalau aku lihat kenapa Kylie Jenner itu bisa yang namanya booming, simple, karena follower Instagramnya dia banyak, makanya dia tuh booming. And I don't know the quality about Kylie Cosmetic is 11-12 seperti Wardah, cuman dia yang namanya mahal dan punya brand yang gede gitu aja loh teman-teman ya. Itu kemudian saya juga pada waktu tahun 2015-an itu dipengaruhi seorang Tati, kemudian juga ada Wayne Goss, ada juga yang namanya si Nikki Tutorial. Nikki Tutorial itu ya dia seorang transgender ternyata teman-teman ya, tapi dia juga make upnya bagus banget, dia sangat friendly dan dia juga sangat open gitu ya guys ya terhadap isu-isu yang dia alami tersebut ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat kenapa beauty influencer terutama di Indonesia juga itu sekarang lagi downfall teman-teman ya. Kenapa seperti itu dan bagaimana cerita mereka, kok bisa sih dulu terkenal banget sekarang nggak ada apa-apanya, sekarang nggak punya fame seperti itu. Jadi simak teori saya dan see you soon. Nggak tahu kenapa sebuah make up brand kayak Kylie Cosmetic itu bisa booming ya teman-teman ya, bisa menjual dua macam kit. Jadi ada pencil kit sama lip kit itu sekitar 600.000, itu udah pajak. Tapi kalau kamu belinya kayak di USA atau Singapura itu paling kamu tuh cuma dapat 30-40 dolar, and it's booming. Kenapa saya soalnya kalau melihat barang-barang itu booming, biasanya di toko-toko barang-barang fake itu ada palsunya. Saya lihat begituan palsu di Penang, di Thailand juga banyak, di Indonesia juga ada. But actually ada yang namanya mengklaim bahwa itu perusahaan yang Kylie bikin sendiri. Tapi secara formula dan logika saya, I think itu bukan dia aja yang bikin, tapi juga kakaknya Kim, kemudian juga dari sokongan-sokongan dari kakaknya gitu ya teman-teman ya, kemudian juga dari ibunya sendiri. And I know juga banyak banget selebriti-selebriti yang menginvestasikan ke makeup seperti itu ya teman-teman ya. Dan aku merasakan bahwa pada waktu tahun 2018 dia dinobatkan sebagai youngest self-made billionaire. Itu menurut aku cacat logika sih. How can a lipstick membuat orang selama 2 tahun menjadi seorang billionaire? Itu sangat ridiculous pertama. Kedua, I feel kalau misalnya itu produk dia sendiri, kemudian dia packaging, kemudian dia marketingkan ke beberapa tempat seperti itu, I feel it's not sense, karena kamu butuh sekali yang namanya jasa dan juga kayak branding yang harus kamu harus kamu sesuaikan, dan kamu juga harusnya namanya punya nama baik di situ. Nah, itu namanya branding yang cacat dan juga cacat logika yang dibentuk oleh sebuah majalah Forbes sendiri teman-teman ya. Nah, how can juga kayak beberapa orang-orang yang mengklaim self-made kayak Kanye West, even like her ex-wife Kim, itu mereka tuh ngapain sih teman-teman ya? Di Indonesia aja orang itu jadi 14 triliuner aja di Indonesia, itu triliuner. Itu bagaimanapun mereka tuh ya bekerja, membuat SOP, membuat juga beberapa jurnal-jurnal khusus untuk yang namanya mendapatkan market yang mereka inginkan kayak gitu ya guys ya. Nah, di sini aku merasakan bahwa dunia kosmetik semakin lama semakin toksik, terutama aku melihat beberapa brand-brand main gimmick influencer teman-teman ya. Instagram sudah booming, kurang lebih dari 2-3 tahun mereka hanya ingin marketing, pengen laris, dan beberapa brand-brand itu berani yang namanya kayak collab dengan beberapa influencer yang besar-besar ya teman-teman ya. Itu ada 2 teman-teman ya, dia suksesnya tuh dia butuh waktu bertahun-tahun lama. Dia sebelum ada yang namanya YouTube, mereka tuh pakai yang namanya MySpace. MySpace itu kayak gabungan antara sosial media, musik, video-video seperti itu. Jadi kayak Twitternya jadul, tapi
MySpace tuh lebih ribet teman-teman ya. Itu sudah ada yang namanya bikin konten sosial media make up, itu sudah ada teman-teman ya. Itu butuh belasan tahun, kemudian dia booming di tahun 2019 tuh ada teman-teman ya. Kemudian juga ada yang dia boomingnya cepet banget kayak James Charles, kayak juga si siapa ya, siapa itu namanya, ini cewek itu, dan Nikita Dragun, dan juga banyak banget orang-orang yang muda-muda masih itu yang dia tuh langsung booming gitu terhadap yang namanya brand kecantikan dan juga makeup artis ya guys ya. Terjadi juga di Indonesia teman-teman, kita nggak bisa lepas sama seorang beauty influencer Tasya Farasya yang dia bisa yang namanya purchase makeup yang mahal-mahal sekali, yang UMR-nya tuh apa melebihi UMR orang Indonesia gitu teman-teman ya. Jadi dia tuh bisa yang namanya beli foundation puluhan juta, belasan juta, seiring dengan dia tuh pengen nge-branding keluarganya kayak Kim Kardashian ting kayak gitu. Kemudian diikuti oleh yang paling aku suka tuh adalah Fathia Bia. Kemudian juga banyak banget kayak Aurel Hermansyah tuh pernah jadi makeup vlogger seperti itu. Kemudian apa ya, Buba Alfian juga pernah. Nah itu orang-orang yang bisa dibilang itu adalah awakening ketika kita tuh bahwa look dan penampilan tuh penting teman-teman ya, orang-orang seperti itu guys. Nah Tasya Farasya itu juga collab sama Vocaloid. Vocaloid itu kayak brand dari China kayak gitu. Itu dia collab dan dia tinggiin harganya seharga 600.000 ya guys ya. Seperti itu. Ini ya teman-teman ya, influencer itu gini loh, ketika mereka ini tidak yang namanya melalui proses dimana kayak audisi, kemudian proses kamu harus ngantri berjam-jam, kamu juga prosesnya dalam arti adalah kamu harusnya namanya melewati segala macam rintangan termasuk senioritas artis atau apa, mereka itu tidak melewati hal-hal seperti itu. Mereka independen, mereka bikin konten sendiri, bahkan mereka juga yang namanya tahu ini loh yang paling berat, ini loh yang paling ringan, ini loh yang layak secara intuisi ya teman-teman ya. Bagaimanapun influencer dan content creator tuh punya intuisi tersendiri terhadap produk-produknya dia ini berhasil atau enggak ya teman-teman ya. Banyak banget orang-orang tuh ahli make up, ahli dandan, ahli salon. Saya tahu di Bali teman-teman perkumpulan bule seperti itu, bule Rusia gitu ya. Mereka ahli sekali yang namanya kayak ngecat rambut dan make up kayak gitu. Ya tapi mereka ini ya ini tidak terlalu terkenal di YouTube, di TikTok, di Instagram, itu tidak terlalu yang hits seperti orang-orang lainnya seperti itu. Nah itu juga termasuk dalam hal koneksi teman-teman ya. Kalau kamu koneksinya ke kota besar kayak Hollywood, LA, New York seperti itu, maybe kamu akan jadi teman-teman ya. Tapi kalau kamu yang misalnya ingin bermimpi besar, kamu tidak punya teman-teman di sekitar kamu yang mensupport kamu, walaupun kamu itu berbakat, nah itu sangat berat sekali teman-teman ya. Nah itulah influencer yang aku lihat tinggalnya di beberapa daerah-daerah yang sedikit dekat dengan daerah LA ya guys ya. Booming di sisi lain teman-teman ya, ketika si Kylie Jenner itu bersama mamanya itu bekerja sama seorang editor dari Forbes, itu menobatkan dia sebagai the youngest self-made billionaire di usia dia yang ke-21 tahun, which is itu bener-bener kayak wah bisa ya punya makeup sendiri jadi bilioner atau apa di usia muda atau apa seperti itu. Itu adalah psikologi trigger, gimana orang-orang itu yang sudah sekolah teknisi, sekolah capek-capek, susah-susah, kemudian mereka stres atau apa, kalah sama seorang selebriti yang cuman nganggapin Instagram no talent, juga apa ya, no something that make themselves itu kayak ini, kayak apa tuh namanya, punya citra yang baik. Ternyata dia bisa yang namanya punya makeup bernilai miliaran dolar. I feel like itu sangat apa ya, bener-bener ngehit banget beberapa perguruan tinggi di beberapa kancah di Amerika Serikat. And no one's, orang-orang guru besar yang mengajarkan entrepreneurship itu membantah hal tersebut ya teman-teman ya. Jadi apa? Jadi ini adalah settingan. Jadi ini adalah salah satu hal yang membuat orang-orang itu biarin dah, yang penting kita lihat aja nantinya tuh kayak gimana. Gak sih kayak case-nya si Elizabeth Holmes. Dia memang menipu teman-teman ya. Barangnya nggak ada, dia klaim bahwa kalau kamu bisa yang namanya kayak apa ya, teknologi darah, kemudian terjadilah yang namanya kayak result kamu tuh punya penyakit seperti apa, itu penipuan karena kamu akan yang namanya menjual. Sedangkan lipstick ya teman-teman ya, atau lip kit kayak gitu, karena dari bahan-bahan yang mungkin ya bahaya dikit lah atau kayak gimana kayak gitu ya, itu bisa yang namanya kayak orang melakukan apa, melakukan yang namanya pencucian uang. Pencucian uang di kalangan influencer dan juga kayak para makeup dan content creator itu sangat marak, even di Cina sudah terjadi ya guys ya.
beberapa artikel-artikel tuh yang bahas bahwa kontennya untuk color pop, jadi kayak itunya si Kylie Jenner itu mengandung merkuri yang sangat besar dan juga tidak aman bagi badan, terutama dia itu kayak meluncurkan skincare. I know it's about gimmick, kalau skincare-nya itu jelek lah begini begini begini, it's about gimmick, tapi itu kan yang namanya kalau bagi formulanya mereka menaikkan nama nggak sih kalau seperti itu. Sama aja teman-teman ya, kalau misalnya orang-orang influencer ini kita berbuat kacau balau kriminal, kita akan terkenal kok. Nah seperti itu ya guys ya. Menurut penelitian, 9 to 10 influencer about makeup industri itu sangat bermasalah atau sangat terlibat yang namanya gangguan hukum teman-teman ya, terutama terlibat terhadap pelecehan seksual, terlibat pada pencucian uang, dan juga terlibat pada pertengkaran di jalanan ya guys ya. Sekarang itu orang itu membeli makeup itu karena favorit influencer kita tuh siapa, ya nggak sih? Makanya beberapa kayak brand-brand gede kayak Ulta, kemudian juga kayak Morphe, even kayak Colourpop itu kolaborasi dengan brand-brand gede seperti itu, brand-brand Instagram, selebgram gede kayak gitu. Makanya mereka tuh pengen collab ya guys ya. And pilihannya jatuh kepada kita paling cantik dan paling hebat nggak sih kalau bermakeup kayak gitu, bukan pure karena kita itu emang cantik dari dalam, tapi we are like the best face, I feel the best face, so just use my product and you will be glow up and becoming a queen gitu nggak sih. Dipengaruhi dari keluarga yang apa ya, Kim Kardashian itu, makanya mereka sedikit membuat ulah. Begitu mereka tuh membuat ulah, mereka kenapa teman-teman di tahun 2019-an kemarin, tahun 2020-an kemarin itu seorang Tati itu kan seorang makeup influencer ya yang udah belasan tahun ya teman-teman ya. Dia tuh kan bikin konten dimana dia tuh udah memutuskan pertemanan dan juga apa ya, koneksi seorang Jeffree Star, James Charles, Jeffree Star sama apa ya, Tati itu tiga-tiganya adalah orang yang sama-sama kenal, tapi sekaligus si Tati itu merasa nemesis dengan seorang si ini Jeffree Star teman-teman ya. Dan dia itu awalnya tidak melaunching make up, tapi dia melaunching kapsul untuk kebutuhan kulit dan apa ya, untuk orang-orang di atas usia 30 tahun. Dia pengen yang namanya kayak menyanyi sugar hair bar. Did you know sugar hair bar itu adalah palsu? Itu adalah multivitamin yang palsu yang pernah di apa ya, yang pernah kayak dipasarkan seorang Kylie Jenner, Kendall Jenner, kemudian juga Cara Delevingne yang katanya bisa rambutnya tuh bagus. Itu sangat palsu teman-teman. Makanya kalau kalian merasa kayak mereka ini adalah apakah orang dipercaya, ternyata tidak teman-teman. Beauty influencer itu adalah orang-orang yang benar-benar main muka, main wajah, sekaligus main karakter juga. Yang membangunkan adalah ketika dia tuh ngerasa bahwa James Charles itu James Charles itu adalah orang yang sangat toksik, masih muda, dia suka begini begitu, maksa ke Met Gala begini, kemudian dia juga orangnya sangat suka godain orang-orang yang masculinity-nya tuh straight. Itu dia ngerasa bahwa aku tuh seorang selebriti loh, bisa loh aku tuh kayak berbuat apapun sama seorang ini, sama seorang orang biasa seperti itu. Nah which is itu sangat fatal dan semua orang itu percaya dengan cerita seperti itu ya guys ya. Nah setelah James Charles itu kayak membuat kayak ini YouTube yang mengkonfirmasi apakah itu benar, itu menganggap bahwa Tati itu sangat bohong teman-teman ya gitu. Akhirnya 6 bulan kemudian, begitu si Tati itu setelah dari ceritanya itu kayak dapat belasan juta likes dan naik gitu followernya si James Charles tuh langsung anjlok dari sekitar berapa belas juta jadi cuman belasan juta, cuman sampai 3 juta itu penurunan teman-teman ya. 3 juta follower itu dia tuh menurun sekali guys ya. Beberapa bulan kemudian ketahuan mereka itu membuat settingan. Dari James Charles, dari Jeffree Star, dari Tati, itu tiga-tiganya membuat settingan seolah-olah mereka tuh berantem, padahal enggak. Dan orang bule itu teman-teman ya, meskipun mereka tuh suka settingan, tapi dengan prank seperti itu, apakah mereka tuh akan beli produk mereka? I don't think so, mereka tuh masih eksis. Dan aku pernah masih ingat seorang James Charles tuh pernah diundang ke reality show perlombaan untuk menjadi the next makeup artist atau apa, membuat video konfirmasi pura-pura I'm sorry, I'm not doing ini lagi, pura-pura nangis seperti itu. Wow, betapa bodohnya dia yang namanya kayak membuka aib tentang permakeupan industri, which is itu ngena ke Kylie, ngena juga ke beberapa kayak event Fenty Beauty, dan juga orang-orang yang sudah luxury standard ya teman-teman. Luxury standard itu yang S standard itu kayak YSL, Chanel, Dior atau apa, itu benar-benar gak mau lagi punya kontrak sama mereka. Dan aku harus mengharapkan bahwa itulah loh, kalau seorang influencer tidak ada yang namanya pendidikan,
proses moral menuju ke situ tuh mereka tuh nggak ada teman-teman ya. Makanya mereka itu bisa seenaknya sendiri dapat fame and star itu dalam waktu semalaman itu dapat ya teman-teman ya. Dan juga mereka sendiri tidak ada rasa yang namanya bersalah kalau ini tuh mempermalukan diri sendiri. Itu sangat kacau sih menurut saya teman-teman ya. 2020 lipstiknya kali itu kan kayak dibatalin jadi Youngest Self-Made Billionaire diganti cowok Singapura yang seorang desainer grafis atau apa kayak gitu. Ya itu membuktikan itu emang toxic. Dan kamu harus tahu ya teman-teman ya, beauty itu tidak melihat kamu itu make up kamu itu brandnya tuh apa teman-teman. That's a beauty. Beauty zaman mama aku adalah ketika kita tuh enaknya tuh pastinya tuh make up seperti apa sih. Kalau zaman sekarang brand apa sih kamu yang kamu pakai, pasti kamu cantik banget kayak gitu. Nah itulah yang namanya toxic di dalam beauty product yang pengaruhnya gara-gara hanya seorang influencer loh teman-teman ya. Star itu juga make upnya tuh udah nggak terlalu bagus lagi kualitasnya, terlalu banyak launching produk yang kadang-kadang kita tuh nggak butuh. Kemudian juga seorang Jeffree Star juga dia itu ini tidak juga konsisten juga dengan apa YouTube-nya dia juga banyak ke drama atau juga banyak ke hal-hal yang vlog-vlog yang gak jelas seperti itu. Terus sekarang juga si Manny MUA juga terjerat pelecehan seksual, Nikita Dragon juga, kemudian juga seorang Tati yang sekarang itu dia tuh nggak tahu harus mau ngapain gitu ya teman-teman ya. For me is like this is the palsu board itu kayak gitu teman-teman ya. Jadi kejahatan kemunafikan tuh nggak hanya dilakukan oleh orang-orang yang profesional di bidang kantor atau marketing, tapi juga di daerah seperti itu yang mereka tuh banyak penonton anak-anak remaja itu kena hal-hal toksik seperti mereka dan itu nular ke pemirsa mereka, penonton subscriber mereka loh teman-teman ya. Nah sebenarnya mereka tuh juga yang namanya bisa menggenerate miliaran dolar untuk yang namanya sekali live seperti itu ya teman-teman ya. Bagaimanapun di China itu live TikTok itu ada yang namanya manajemen, ada juga yang namanya manajemen skill dan juga karakter teman-teman. Makanya mereka tuh nggak boleh senangnya sendiri, nggak boleh terlalu free seperti itu, nggak seperti di beberapa negara-negara seperti itu ya guys ya. You're rich bukan karena sebuah konten, tapi bagaimana kamu bisa mengelola pendapatan yang kamu buat dari konten-konten yang kamu bikin ya teman-teman ya. Jadi itu aja sih kenapa sampai sekarang aku melihat make up itu bukan kebutuhan kayak makanan gitu. Kamu ke cafe makan abis kita butuh lagi kan karena pengen kerasa lagi yang namanya lidahnya. Make up kayak ini ya teman-teman ya. Ya dia bisa tahan selama 2 tahun setahun kalau kamu misalnya jarang-jarang pakai ya guys ya. Kayak gitu. Apalagi kalau yang namanya apa ya? Kayak benda-benda padat seperti ini ya kamu ya ini kamu nggak bisa yang namanya punya 15-20 kecuali kamu seorang makeup artist lo guys ya. Jadi gitu aja sih menurut aku ya guys ya. Jadi apapun yang kalian lihat itu wah keren megah, jangan kalian ikuti. Itu adalah bagaimana orang-orang bisa mencuci uang kalian, mencuci investasi kalian ke dalam hal-hal yang tidak berguna, drama, kemudian pendidikan seks yang terlalu dini, kemudian kayak pemikiran LGBTQ yang tidak sesuai proporsi dan gak ada teori yang bagus. Nah itu juga salah satu pemicu bagaimana generasi muda itu lebih suka bermakeup ketimbang belajar, lebih suka yang namanya lihat YouTube ketimbang yang namanya entertainingnya tuh ke YouTube ketimbang yang namanya entertaining. Wah aku bisa nih membuat sebuah teknologi baru. Itu nggak ada teman-teman di pikirannya anak-anak muda di Amerika zaman sekarang. Nah jangan sampai even Amerika aja kena toxicity seperti itu. Jangan sampai kalian seperti itu ya guys ya. Jadi I hope you like it, bye bye and see you soon.